Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPI El Shaddai Magelang. Kembali lagi kita akan menikmati Renungan 79 pada hari ini. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dalam Amsal 29 ayat 10. Amsal 29 ayat 10 demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Sekali lagi, orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan ayat firman Tuhan ya dalam Amsal 29 ayat 10. Ayat firman Tuhan ini berkata bahwa ada orang yang haus akan darah. Oleh karena itu, saya memberikan judul renungan kita pada hari ini, haus akan darah. Kalau kita berpikir atau membayangkan manusia, adakah yang haus akan darah? Atau mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, binatang mungkin apakah ada yang haus akan darah? Haus akan darah tentunya tidak ada manusia yang langsung meminum darah Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tapi kalau kita belajar tentang keberadaan gereja setan, perjamuannya memakai darah. Mereka meminum darah yang dikorbankan, yaitu dari janin, dari bayi-bayi yang tidak berdosa. Dan itulah yang menjadi perjamuan mereka. Kalau saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perjamuan kudus kita memakai anggur. Tetapi berbeda dengan gereja setan. Namun dalam kesempatan ini kita tidak sedang membahas tentang gereja setan. Tetapi lebih pembahasan dalam Amsal 29 ayat 10 tentang haus akan darah. Bapak Ibu, yang dimaksud haus akan darah adalah orang-orang yang berperilaku jahat. Orang-orang yang dalam kehidupannya mereka jahat. Karena keegoisan mereka, karena ketamakan mereka atas segala hal yang ada di dalam dunia ini, menjadikan mereka menjadi hamba dari si jahat. Segala perbuatan dosa, segala ketamakan, segala kejahatan itu berasal dari si jahat. Bukan ajaran kebenaran. Allah tidak menghendaki atau mengajarkan kita untuk berbuat jahat kepada seorang dengan yang lain. Bahkan Allah mengajarkan kita untuk mengasihi semua orang, mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh kita. Oleh karena itu, ketika orang haus akan darah atau orang yang berperilaku jahat dalam kehidupannya, mereka sedang memperhambakan diri kepada si jahat. Siapa si jahat itu? Tentu si jahat itu adalah setan atau iblis. Ketika kita menjadi haus akan darah, berperilaku jahat terhadap sesama kita, terhadap orang lain, sahabat kita, bahkan kepada keluarga kita tanpa memandang bulu, kita menjadi jahat, maka kita sedang tunduk atau menghambakan diri kepada si jahat Bapak Ibu Saudara ya. Saya percaya tidak seorang pun di antara kita yang mau menghambakan diri kepada si jahat. Tentunya kita mau melepaskan diri daripada si iblis atau si jahat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, haus akan darah. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang jahat tentunya, mereka tidak menyayangkan penderitaan orang lain yang akan menjadi korban tanpa salah atas apa yang mereka kerjakan, atas apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Orang jahat lebih mengutamakan kepuasan hati mereka sendiri. Orang jahat mereka lebih mengutamakan kepuasan diri mereka sendiri. Asal mereka puas, asal apa yang mereka inginkan itu tercapai. Inilah yang dimaksud haus akan darah. Sebelum apa yang mereka inginkan, apa yang mereka idam-idamkan ya. Mereka tidak akan berhenti, mereka akan meneruskan ide mereka, pemahaman mereka, keputusan mereka, tindakan mereka kepada orang-orang yang tidak bersalah. Dan meskipun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang jahat, orang yang berperilaku tamak, orang yang egois dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan perbuatan jahat, ya haus akan darah dalam kehidupan mereka, melakukan kejahatan, kadang-kadang meskipun korban di depan mata itu ada dan mereka lihat, mungkin juga ada korban-korban ya memang terjadi kematian orang-orang yang tanpa salah. Mungkin juga ada keluarga di antaranya korban kematian
ada darah yang mengalir, yang tertumpah. Karena kedengkian, karena ketamakan seseorang atau sekelompok orang, mereka tidak peduli. Meskipun ada korban keluarga, saudara, sahabat, ya, teman, dan lain sebagainya. Mereka tidak peduli, mereka menutup mata meskipun melihat. Mata hati mereka, kasih mereka ditutupi oleh ketamakan mereka. Oleh karena itu mereka menjadi jahat, haus akan darah, firman Tuhan katakan. Dan orang yang haus akan darah cenderung memaksakan kehendak mereka. Mereka akan memaksa orang-orang menjadi pengikut mereka, memaksa orang-orang melakukan apa yang menjadi kehendak hati mereka, apa yang menjadi buah pikiran mereka. Dan tidak juga menutup kemungkinan ketika orang menolak mengikuti permohonan mereka, keinginan mereka, kerinduan mereka, maka orang-orang yang menolak akan menjadi musuh bagi mereka, akan menjadi korban tak bersalah bagi mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua orang yang menjadi musuh mereka, ya, tidak terkecuali, semua orang itu dapat menjadi musuh bagi orang yang haus akan darah. Siapapun yang menolak mereka itu akan menjadi musuhnya. Dan juga tidak luput, ya, orang-orang saleh dikatakan oleh ayat firman Tuhan ini. Orang saleh adalah kebencian bagi mereka. Kenapa orang saleh atau orang jujur menjadi kebencian bagi orang yang haus akan darah? Sebab mereka tentunya dan pasti akan bertolak belakang dengan kerinduan orang yang haus akan darah. Orang saleh, orang jujur, mereka tidak akan mengikuti cara hidup mereka, kejahatan mereka. Mereka akan menolak karena mereka tidak tunduk kepada mereka, maka mereka akan menjadi kebencian bagi orang yang haus akan darah. Dan orang saleh tentunya tidak akan mengikuti orang yang haus akan darah karena itu kejahatan. Dan sebaliknya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan tentang orang jujur. Orang jujur mencari keselamatan dikatakan. Mereka meskipun dipaksa, mereka akan mencari keselamatan, terutama keselamatan jiwa mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang saleh, orang jujur. Karena percaya kepada Tuhan dan tentunya selalu rindu menjadi orang-orang benar, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup saleh di hadapan Tuhan. Tentunya kita akan menolak segala bentuk kejahatan. Terlebih lagi kalau kita tahu bentuknya itu sudah terlihat, itu hal yang jahat, tentu kita akan menolaknya. Orang yang jahat akan mencari keselamatan jiwanya, keselamatan fisiknya, terutama keselamatan jiwa. Untuk apa kita mati dalam kejahatan? Jiwa kita tidak terselamatkan. Orang saleh atau orang jujur, mereka akan berdoa untuk pertobatan bagi orang-orang jahat. Bukankah Bapak Ibu dari rumah masing-masing dalam gereja kita berdoa bagi orang-orang yang belum bertobat, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan? Itu bagian mendoakan orang-orang yang haus akan darah juga, yang masih berbuat jahat, supaya mereka bertobat dari kejahatan mereka. Dan juga dikatakan bahwa orang jujur juga akan berdoa dan berusaha untuk mencari keselamatan jiwa mereka sendiri. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, marilah kita menjadi orang-orang yang saleh, yang jujur, yang selalu mencari keselamatan jiwa kita. Tidak ikut atau pro kepada hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan bagi diri kita, bagi orang lain, tetapi merugikan banyak orang, bahkan merugikan kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu tolak semua hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat, dan peganglah kebenaran, berpihaklah kepada kebenaran, lakukan kebenaran meskipun itu tanggungannya berat di dalam kehidupan kita, karena Allah akan mengasihi dan berpihak kepada orang-orang yang jujur. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat Bapak Ibu Saudara salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa yang mulia, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kebenaran firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk dalam hidup kami hari-hari yang jahat ini mampu menolak hal-hal yang jahat dan menjadi orang-orang yang jujur. Karena orang jujur Tuhan akan menunjukkan cara atau jalan untuk kami selamat dan jiwa kami diselamatkan. Ya Tuhan, terima kasih karena keluarga GPD Elsade Magelang dibenarkan karena iman. Dan keluarga GPD Elsade Magelang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh keluarga GPD Elsade Magelang, berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan Renungan 79 ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.